Hidroterapi. Oke, sudah jam 5 ya, 17.00 WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Berjumpa lagi di acara ngobrol-ngobrol santai ya, tentang arang aktif sebagai obat. Ini jadi acara ini untuk membagikan pengalaman kami memakai arang aktif untuk membantu badan itu menyembuhkan diri sendiri, berbagai penyakit. Sudah banyak kita bahas ya. Berbagai penyakit sebagai pertolongan pertama, pertolongan kedua, pertolongan terakhir, ya itulah khasiatnya arang aktif. Namun begitu kami tidak menggantikan, tidak bermaksud meniadakan peranan dokter ya atau obat-obatnya. Jadi tetap perlu konsultasi, tapi ini adalah metode yang sudah kami praktekkan dan kami alami sendiri dan juga banyak testimoni dari orang-orang yang sudah melakukannya. Oke, acara ini selain live juga direkam tentunya di Facebook ini juga dan juga ada di YouTube, dan di situ di masing-masing tempat itu orang bisa bertanya langsung. Jadi kami menerima pertanyaan-pertanyaan melalui Facebook dan YouTube ya. Dan di sini kami coba jawab ya. Selain kami jawab langsung melalui media itu juga secara live di sini. Oke, mungkin kita coba lihat pertanyaan pertama ya. Dari saudari saya rasa ini, Marentina Simarmata. Saya bacakan pertanyaannya, arang aktif diminum, apa obat dokter dimakan juga? Jadi mungkin maksudnya ada ini nggak harus ada apa mengganggu atau ada pantangan atau gimana mungkin maksudnya ya? Apa dua-duanya perlu dimakan, diminum? Ya, kalau itu dimaksudkan umpamanya kalau obat dokter ada atau sudah ada pergi ke dokter dia, tapi kemudian ada arang juga, apakah boleh diminum itu arangnya dan juga obat dokternya gitu. Ya kalau saya pikir untuk apa umpamanya dipakai dua-dua gitu. Jadi kalau memang eh, perlu dua-dua, ya perlu diingat seperti berkali-kali juga kita ingatkan bahwa obat arang aktif sebaiknya jangan bercampur dengan obat lain, karena termasuk nanti salah satu diantaranya obat itu akan diikat oleh arang aktif dan tidak dapat berbuat apa-apa dia. Jadi percuma. Nah, jadi kalau memang sudah dicoba obat dokter umpamanya masih merasa belum memuaskan, barangkali begitu, ya boleh aja coba umpamanya pakai arang aktif. Kalau memang tetap juga tidak baik umpamanya pakai arang aktif, ya boleh kembali ke obat dokter begitu. Tapi kalau sama-sama dua-dua dimakan, sedangkan apa seperti katakan tadi itu ada situasi yang tidak baik bagi arang aktif bersama-sama dengan obat lain, obat dari dokter, dari rumah sakit, ya makanya lebih baik dimakan hanya satu macam saja. Itu nasihat kami. Karena akan tidak ada manfaatnya umpamanya arang aktif itu atau obat dari dokter itu kalau bercampur dengan obat dari obat arang aktif itu tadi. Bisa diikat sama dia ya? Iya, jadi dilumpuhkannya itu obat dari apotek itu. Jadi tidak berbahaya tapi tidak ada efeknya nanti. Tidak Ada tidak kemungkinan berbahaya tetapi tidak ada gunanya.
ada kemungkinan Ngerugiin. tidak ada gunanya ya. Ya, Iya, memang pertanyaannya memang maksudnya sih kurang jelas ya. Apakah maksudnya ini obat untuk penyakit yang sama atau obat untuk penyakit yang berbeda? Misalnya kepala pening tapi perut sakit. Ya mungkin nggak tahu kalau ada, kita anggap nggak ada hubungannya ya. Kalau dia mau mengobati perut sakitnya dengan arang, apakah boleh juga sambil makan obat ini untuk pening kepala? Kalau penyakitnya berbeda ya bisa dipahami ya. Artinya tinggal dijarakkan saja ya, jangan iya, pada saat yang bersamaan. Tapi kalau untuk penyakit yang sama sebenarnya apa gunanya? Salah satulah, ya kan? iya, itulah makanya saya bilang. Jadi eh, percuma, walaupun bagus umpamanya obat dari apotek itu dan arang aktif juga bagus, dimakan sekali makan itu, sekali memakan, ya percuma kan, jadi apa? Boros. Jadi pemborosan gitu. Ya, Jadi kemudian kalau maksudnya itu arang aktif diminum apa obat dokter juga dimakan juga Pak, itu tadi itu. Kalau memang penyakit yang sama dan dokter sudah melihatnya juga, lalu apa ya sebaiknya satu macam saja yang digunakan dulu. Pemborosan kalau digunakan dua-dua. Untung-untung kalau ada gunanya. Tapi kalau tidak, umpamanya ya lebih hebat lagi, lebih lebih merugikan. ya. Oke. Berikutnya dari saudara Muhammad Aska Alfarizi. Pertanyaannya, apakah bisa untuk gejala usus buntu agar sembuh? Nah, ini kebetulan persis minggu lalu baru kita bahas ya. Jadi eh, silakan dilihat rekaman video minggu lalu. Kita sudah bahas. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan berikut dari saudara Partogi. Kalau ada manfaatnya, kenapa tidak ada testimoni di kolom komentar? Ini pertanyaan masuk melalui Facebook ya. Jadi kalau ada manfaatnya, kenapa tidak ada testimoni di kolom komentar Facebook katanya? Uh, ya, banyak sekali testimoni ya, termasuk di buku. Ada buku Arang Aktif ya, dan juga di video-video yang lalu juga kita sudah banyak membahas banyak sekali testimoni baik yang kami alami sendiri juga dan juga dari orang-orang yang melaporkannya. Iya. Silakan dilihat. Kalau supaya lebih tahu lebih banyak bahwa buku yang kita terbitkan pun banyak mengandung berisi apa testimoni dari orang-orang pemakai arang aktif dengan berbagai macam cara. Boleh Iya, aja lihat di dalam buku itu. iya. Jadi buku itu ada di ntar ya, saya mau tunjukin lagi ya. Jadi buku itu ada di Play Store ya. Buku itu ada di Play Store, jika diperlukan silakan. Jadi Play Store itu biasanya mungkin kebanyakan orang tahunya sebagai tempat untuk mendownload aplikasi. Tapi sebenarnya bukan hanya itu ya. Jadi di Google Play itu, Google Play Store, di Google Play ya, ini bisa di dua-duanya ya. Untuk buku ini pergi ke Google Play, lalu klik di bagian buku, lalu ketikkan Arang Aktif, maka akan muncul. Baik bisa di-download di iOS maupun di Android.
Jadi judul bukunya Arang Aktif Penyembuh Ajaib Berbagai Penyakit, ditulis oleh P.A. Siboro ya. Di situ ada banyak testimoni juga. Oke, nah berikutnya ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Minta izin cara menggunakan arang, bagaimana ya? Ya ini pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya bisa panjang. Kita udah pernah bahas juga. Ya pada dasarnya pemakaian itu ada pemakaian dalam dan luar, bisa diminum, bisa juga dioleskan. Silakan dilihat video-video yang ada sebelumnya, ya. Di situ ada juga ditunjukkan cara apa melarutkannya dalam air lalu meminumnya. Oke, nah hari ini segitu dulu ya dari pertanyaan mengenai pertanyaan. Semoga sudah terjawab semua. Untuk itulah kita ada rekamannya di Facebook dan di YouTube. Oke, dah. Kita mau kembali ke topik pola hidup sehat ya. Beberapa minggu ini kita nggak sempat membahasnya karena banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya tema utama kita sebenarnya adalah pola hidup sehat ya. Karena tanpa pola hidup sehat, arang aktif pun hanya menyembuhkan atau membantu badan menyembuhkan diri, tapi kemudian penyakit itu bisa datang lagi ya. Nah di sini ada blog ya yang saya yang buat sebenarnya blog ini. Judulnya Bebas dari Sakit. Apakah mungkin bebas dari sakit? Harusnya mungkin ya, harusnya tentu saja bisa karena badan kita dibuat ya, diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk bertahan dari serangan penyakit. Itu yang disebut dengan imunitas. Imunitas ini juga lah yang sebenarnya dipakai atau dimanfaatkan oleh vaksinasi. Ya. Vaksinasi itu sendiri tidak membunuh kuman atau virus atau penyakit, tapi merangsang badan untuk menghasilkan imunitas. Nah, jadi harusnya badan itu bisa bebas dari sakit karena dia yang mempunyai mekanisme untuk sembuh dari sakit. Nah, di blog ini kita bahas banyak hal mengenai bagaimana ya pola hidup sehat, dan hari ini kita mau bahas mengenai makanan lunak ya, makanan lunak. Makanan lunak baik atau tidak? Ya, judulnya udah jelas ya, makanan lunak tidak baik. Nah, ini apa maksudnya? Judulnya ini singkat, tapi kita harus lihat dulu isinya apa. Ini hanya sebenarnya adalah kutipan dari buku The Miracle of Enzyme ya. Karangan Hiromi Shinya. Hiromi Shinya ini penulis yang sangat populer, terutama beberapa tahun yang lalu ya. Bukunya ada beberapa jilid, saya rasa masih bisa juga ditemukan di toko buku. Nah ini saya kami mengutip dari buku itu, saya bacakan dulu sepintas ya. Jika Anda dirawat di rumah sakit di Jepang, apapun kondisi Anda, rumah sakit akan segera memberi Anda makan bubur nasi. Ya, itu karena terutama bagi pasien yang baru menjalani pembedahan internal. Ya, alasannya karena mari kita memulai makanan Anda dengan bubur beras agar tidak memberi beban terlalu banyak pada lambung dan usus. Jadi Dr. Hiromi Shinya mengatakan ini suatu kesalahan. Kenapa? Kenapa? Dia sendiri katanya selalu memberikan pasiennya makanan biasa atau makanan yang tidak lunak, walaupun baru mengalami atau baru menjalani operasi lambung ya. Tapi apa intinya apa, syaratnya apa? Yaitu makanan itu perlu dikunyah dengan baik. Jadi dengan mengunyah maka mengunyah itu menstimulasi pengeluaran air liur. Di dalam air liur itu ada enzim-enzim pencernaan ya, yang jika tercampur dengan makanan selama dikunyah itu akan meningkatkan
proses pencernaan dan penyerapan, sehingga penguraian makanan di dalam perut ya berlangsung dengan lancar. Masalahnya kalau makanan itu lembut, kebanyakan orang tidak mengunyah, langsung ditelan karena mungkin merasa buat apa dikunyah ya, karena kan makanannya sudah lembut. Sehingga akibatnya pencernaan makanan yang lunak itu, pencernaan bubur itu tidak terjadi dengan baik. Ya. Artinya makanan yang keras dikunyah lebih baik daripada makanan yang lunak tapi ditelan begitu saja. Nah, di sini beliau menganjurkan, jadi katanya kepada pasiennya, jadi bukan hanya makanan keras yang dikasih ya, kalau itu ditelan juga ya mungkin bisa menjadi sakit. Tapi dia katakan, dia berikan kepada pasiennya makanan yang tidak lunak, makanan biasa, bukan bubur, tapi dia instruksikan untuk mengunyah setiap suapan dengan baik sebanyak 70 kali. Ini lebih bermanfaat daripada memberikan makanan yang lunak. Ya, ini hal yang sama dikatakan juga oleh Ellen White, ya, salah satu penulis Amerika yang terkenal, yang banyak menulis mengenai kesehatan. Dia mengatakan bahwa terlalu banyak makan bubur adalah suatu kesalahan. Makanan kering yang perlu dikunyah jauh lebih baik. Jadi makanan kering itu perlu dikunyah. Dan kalau itu dikunyah, maka akan jauh lebih baik. Jadi di sini juga dikatakan ya dalam kutipan ini dari buku Ministry of Healing, biji-bijian yang digunakan untuk bubur atau bubur yang harus dimasak beberapa jam. Tetapi makanan lunak atau cair kurang menyehatkan dibandingkan makanan kering karena karena makanan kering itu membutuhkan pengunyahan yang menyeluruh. Jadi kalau roti malah lebih bagus roti yang sudah keras ya dipanggang lagi baru dimakan. Artinya karena keras maka akan membutuhkan pengunyahan yang lebih banyak daripada makan lunak. Nah, begitu. Satu kutipan dari Hiromi Shinya ya mengenai makanan lunak sebagai pola hidup yang dianjurkan bagi kita. Gimana, ada komentar? Mengenai ini? Jadi makanan lunak maksudnya dia itu sebenarnya harus makanan yang harus dikunyah gitu ya. Bukan hanya makanan itu seperti ada roti umpamanya direndam di dalam air sehingga sudah lembut-lembut itu baru dimakan, bukan itu maksudnya. Itu makanan yang harus dikunyah sebetulnya supaya jadi cair. Supaya pencampuran air dengan makanan itu umpamanya haruslah di dalam mulut. Artinya air itu bukan air yang dari gelas umpamanya kita minum lalu dicampur di dalam mulut, tapi mulut kita di dalam menggigit makanan itu dan mencampur-campur itu bersama-sama dengan lidah dengan bibir kita umpamanya itu mencampur dengan air liur kita. Nah, inilah percampuran inilah yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi bukan umpamanya karena makanan saya keras lalu saya taruh di mulut lalu taruh air umpamanya lalu sudah bercampur air mereka saya telan begitu, bukan begitu ya. Jadi gunanya percampuran di dalam mulut itu dengan air liur tadi itu, air ludah itu di dalam air liur kita itulah ada bahan-bahan yang sangat dibutuhkan untuk mencernakan
makanan kita itu. Begitu. Jadi bukan hanya asal lembut. Kalau soal lembut ya seperti tadi itu, bubur itu lalu terus langsung kita sendokin ke dalam mulut, telan semua begitu, itu lebih praktis sebetulnya. Tetapi bukan itu maksudnya. Maksud yang terutama adalah supaya bercampur dengan air liur kita. Sebab air liur itulah satu bahan yang diperlukan di dalam pencernaan makanan. Jadi sebenarnya kalau ya intinya sebenarnya adalah perlu mengunyah ya, perlu mengunyah. Jadi makanan lunak pun kalau dikunyah air liur keluar juga. Jadi intinya di sini adalah mengunyah itu perlu. Ngomong-ngomong tadi disinggung mengenai air minum ya. Apakah bagaimana mengenai kebiasaan minum sambil makan? Mungkin banyak orang yang sambil makan suka minum ya. Jadi seperti untuk kepedasan atau gimana ya untuk masukin makanannya supaya didorong masuk gitu. Ya itulah karena sebenarnya kalau air yang kita minum sehabis makan itu ya netral, air netral itu hanya air biasa, itu sebetulnya hanya pencuci mulut sehabis makan aja sebenarnya ya. Tidak baik dia itu kalau sambil makan sambil minum begitu. Karena membuat pencernaan tidak sempurna di dalam mulut kita. Sebab pencernaan itu sudah harus mulai di dalam mulut, bukan sesudah makanan itu sampai di perut baru dicerna. Sebenarnya sudah mulai ya, sudah mulai dari mulut. Makanya diminta supaya harus dikunyah makanan itu ya. Dan supaya pengunyahan itu baik atau sempurna, itulah sebabnya makanan itu jangan sampai terlalu lunak dulu baru dimakan gitu. Sebab kalau sudah seperti setengah cair umpamanya makanan itu ke dalam mulut kita, sudah susah mau apa ya? Susah mau mengunyah itu. Karena apa? Hanya gigi kita yang bertemu nanti terus. Gitu. Jadi lama-lama sudah jadi nggak mau kita. Nah, oleh karena itu makanlah makanan itu tidak bersama-sama dengan air. Bahkan dianjurkan pada waktu makan sebenarnya hanya waktu mencuci mulut sesudah kita mengunyah makanan kita. Sesudah itu nanti baru bila diperlukan air, yaitu bukan pada waktu makan, terpisah pada waktu selesai makan. Jadi bukan dengan makanan itu didorong dengan air ke dalam mulut kita. Dan justru kebanyakan air bukannya mengganggu pencernaan karena enzim-enzim juga. Ya kalaupun umpamanya dibantu oleh air itu untuk mencernakan makanan, tetapi nanti karena terlalu banyak air itu tidak lagi sempurna penyerapan daripada alat-alat pencernaan kita terhadap bahan makanan yang diencerkan itu. Sudah terlalu banyak air, jangan-jangan jadi itulah yang diisap oleh tubuh kita, bukan lagi makanan itu. Jadi dianjurkan hanya kita minum air lebih banyak pada waktu di antara makan. Bahkan ada yang menganjurkan kira-kira 1 jam lagi sebelum makan kita minum dulu barang 1 gelas atau 2 gelas, baru kita makan gitu. Dan itu menghindari juga rasa haus saat makan ya. Iya. Jadi akibatnya tadi itu yang seperti kita bilang itu, jadi waktu makan kita minum, jadi mengganggu pencernaan. Ya. Selain itu
para ahli juga mengatakan sebenarnya ada manfaat lain dari mengunyah ini. Ada manfaat lain yang ini mungkin menarik bagi banyak orang ya, yaitu saat dengan kita mengunyah lebih banyak, lebih sering, itu memberikan informasi katanya ke ke saraf kita, memberikan sinyal atau informasi bahwa memberikan rasa kenyang, Jadi bagi yang ingin diet ya, karena ingin mengurangi makan, lebih baik dikunyah lebih sering. Itu memberikan sinyal kepada badan kita untuk merasa kenyang. Lalu Ya. satu lagi, nanti saya akan cari kutipannya ya, untuk yang tadi dengan yang ini. Satu lagi adalah mengunyah lebih sering itu oleh para ahli disebutkan mencegah katanya penyakit pikun, atau bahasa Inggrisnya demensia ya. Penyakit pikun itu mencegah penyakit pikun. Jadi lebih sering mengunyah itu memberikan rangsangan kepada otak katanya. Ini saya pernah baca, jadi nanti saya di Facebook ini saya coba cari kutipannya dan akan tuliskan nanti. Jadi bukan hanya efek ke pencernaan ternyata mengunyah itu. Mengunyah lebih sering ya. Jadi jangan makan masukin ke mulut langsung ditelan. Tapi sebaiknya dikunyah dulu. Oke, demikian topik kita hari ini ya. Jadi makanan lunak tidak baik, ini dalam tanda kutip ya. Jadi yang dimaksud dengan tidak baik adalah karena itu membuat kita jadi tidak mengunyah ya. Karena sudah lunak ya mau diapain lagi kalau dikunyah juga gigi beradu dengan gigi karena dia sudah lunak. Dan dengan tidak mengunyah, maka enzim-enzim yang dalam air liur itu menjadi tidak dihasilkan dengan cukup dan tidak bercampur dengan makanan, sehingga mengganggu pencernaan. Lebih bagus makanan yang dikunyah, biasanya makanan yang lebih keras atau makanan biasa ya, bukan makanan lunak. Oke, jadi semoga rekan-rekan yang melihat ini bisa mempraktekkan hidup lebih sehat ya, dan kalau sakit bisa dicoba arang aktif, karena arang aktif membantu menyembuhkan atau membantu badan kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kita sudah banyak bahas ya, mulai dari asam lambung, ya, diare, sampai seperti diabetes, ya, penyakit ginjal, asma, dan lain sebagainya, luka, kanker, dan lain sebagainya. Dan ini yang kita sebut ajaib, bukan arang yang ajaib sebenarnya, tapi memang cara kerjanya yang membantu badan untuk menyembuhkan diri sendiri. Cara kerjanya adalah dengan mengikat racun yang ada dalam darah kita, dalam tubuh kita, baik racun yang dihasilkan oleh tubuh maupun racun yang masuk dari luar. Racun ini hal-hal bahan-bahan yang tidak baik bagi tubuh ya, bukan hanya, jadi bayangannya jangan hanya sianida ya, atau sejenisnya, tapi juga seperti polutan, ya, polusi yang ada di udara, dalam makanan. Itu yang diikat oleh arang aktif, sehingga badan kita bisa terbantu untuk menyembuhkan diri sendiri. Kalau badan yang menyembuhkan diri sendiri, pada dasarnya penyakit apapun ya harusnya bisa sembuh. Oke, ada tambahan sebelum kita tutup acara kita hari ini? Kalau tidak ada, Baik. Sudah jam 17.30 ya. Kita jumpa lagi minggu depan pada frekuensi pada channel yang sama ya, di Arang Aktif Live. Oke. Oke, sampai jumpa.